Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan menyampaikan mengenai perencanaan proyek yang telah kami buat. Yang pertama, ada toko buku online. Yang kedua, ada papan tulis digital. Untuk toko buku online itu sendiri, toko buku online itu merupakan sebuah layanan web di mana pemesan atau pelanggan dapat membeli buku secara online tanpa harus datang ke tokonya, sehingga memudahkan dalam proses pembelian dan menghemat biaya transportasi. Lalu ada analisis SWOT yang telah kami rencanakan. Yang pertama, strength. Produk kami ini memiliki kelebihan sehingga dapat memilih list buku yang tersedia, sehingga memudahkan konsumen untuk melihat buku yang tersedia tanpa harus keluar rumah dan mengeluarkan biaya. Yang kedua, weakness. Weakness sendiri kelemahannya bagi orang-orang yang awam, yaitu orang-orang yang tidak mengerti mengenai teknologi, menyulitkan dalam proses penggunaan proyek kami ini. Lalu selanjutnya, opportunity. Peluang yang kami dapat dari proyek ini yaitu lebih praktis dibandingkan toko buku manual. Selanjutnya, threat. Threat sendiri adalah ancaman, yaitu karena kami di sini berbasis web, jadi di sini ada kemungkinan orang yang dapat meretas web ini. Lalu selanjutnya, flowchart daripada toko buku online. Yang pertama, mulai jika sudah mengakses URL-nya, kita bisa login untuk membuat user. Jika belum memiliki user, kita bisa membuat user. Jika sudah, kita bisa langsung login dan memilih buku. Saat memilih buku, kita bisa membeli lagi atau tidak. Jika kita memilih untuk membeli lagi, kita ulang lagi untuk memilih buku dan membeli lagi. Jika tidak, kita bisa langsung bertransaksi. Lalu selanjutnya ada flow map toko buku online. Pada bagian pembelinya, masuk ke web tokoonline.co.id, lalu pilih kategori buku, kemudian pilih buku yang konsumen inginkan, beli atau tidak membelinya, kemudian mengirim konfirmasi pemesanannya. Lalu di situ ada pengisian konfirmasi data bagi konsumennya. Lalu data akan masuk ke database yang bisa dibuka oleh admin. Untuk pembayarannya sendiri, proses pembayaran bisa melalui bank maupun melalui ATM. Untuk melalui bank bisa bayar manual. Untuk melalui ATM bisa transfer. Jika bukti pengiriman sudah, bukti pentransferan uang sudah ada, maka akan dikirim. Lalu analisis pengerjaan toko buku online. Yang pertama, kami membuat konsep perencanaannya. Lalu kami mendapatkan desain untuk home, daftar isi, pilihan buku, dan kontak person dari toko tersebut. Lalu kita membuat skripnya di software Notepad, dan kami menggunakan database menggunakan PHP-MyAdmin. Untuk hasil pengerjaannya sendiri, di sini kami sudah masuk ke dalam web yang telah kami buat. Contohnya di sini ada home, ada list of book, collection, contact, use, serta login. Contohnya saya di sini akan membeli sebuah buku berjudul Calm, Connected, Meaningful, Excellent. Lalu di sini setelah memilih buku, akan disajikan berupa judul buku, penulis, kategori, bahasa, serta harga, serta terdapat nomor telepon dari toko tersebut. Jika konsumen sudah memilih untuk membeli, silahkan klik beli.
Lalu akan muncul ke halaman berikutnya, di mana kita harus mengisikan nama lengkap. Di sini nama Afanin, alamatnya Jawa Barat, nomor teleponnya. Lalu jika sudah dirasa lengkap, pilih beli. Lalu untuk admin sendiri bisa melihat list-list orang yang membeli dan harga-harganya dari database yang telah dibuat. Di sini tampilan database-nya bisa dilihat di project toko buku. Lalu di data pemesan. Di sini tadi saya sudah memasukkan data Afanin Jabar dengan telepon serta judul, serta di sini terdapat harga dari buku yang telah saya beli. Maka dari situ admin bisa melihat buku yang telah dibeli oleh konsumen. Lalu selanjutnya saya menjelaskan mengenai proyek kedua kami, yaitu papan tulis digital, di mana ini adalah contoh-contoh daripada halaman yang telah kami buat. Lalu selanjutnya proyek kedua kami, yaitu papan tulis digital. Papan tulis digital sendiri merupakan sebuah server yang digunakan untuk penyimpanan data untuk keperluan pembelajaran. Di sini kami menggunakan Samba server. Kemudian ada analisis SWOT yang telah kami rencanakan. Yang pertama, strength, yaitu kelebihan. Dapat digunakan secara mudah untuk media pembelajaran sebagai alat presentasi, sehingga tidak perlu membawa data-data, sehingga data sudah tersimpan di dalam sebuah server. Yang kedua, weakness. Weakness sendiri adalah kelemahan, yaitu membutuhkan biaya yang besar dalam pembuatannya, serta harus menggunakan sumber listrik. Selanjutnya, opportunity, yaitu peluang. Alat project yang kami buat ini mungkin di masa mendatang akan sangat dicari karena mudah digunakan untuk belajar mengajar. Alat ini gabungan dari LCD proyektor dan papan tulis sehingga lebih praktis dalam penggunaan dan fungsinya. Kemudian yang terakhir, threat. Threat sendiri yaitu ancaman. Alat ini dapat memancing para pencuri untuk mengambil alat ini, serta dapat dengan mudah data-data yang disimpan dapat diretas oleh seseorang. Lalu selanjutnya flowchart daripada papan tulis digital. Pertama, kita harus memiliki sebuah jaringan di mana antar perangkat harus tersambung ke dalam jaringan yang sama. Kemudian, perangkat mengirimkan data menggunakan wireless dan diolah oleh software. Lalu akan muncul data-datanya pada papan tulis tersebut. Untuk analisis pengerjaannya, yang pertama membuat server. Server yang dibuat adalah Samba server yang untuk mengaksesnya menggunakan Raspberry. Kemudian yang selanjutnya menginstal dan mengkonfigurasi Raspberry.
untuk kelompok kami masih belum bisa terlaksana dikarenakan masih ada kendala di mana memori yang kami gunakan tidak cukup untuk menginstal Raspberry tersebut. Lalu yang ketiganya, menampilkan data-data. Karena berhubung menginstal dan mengkonfigurasi Raspberry belum dapat tercapai sehingga kami tidak mampu untuk menampilkan data-data tersebut. Untuk target-target yang ingin kami capai pada proyek papan tulis digital ini, yang pertama adalah membuat server, di mana server digunakan untuk media penyimpanan. Yang kedua adalah menginstal konfigurasi Raspberry, yaitu Raspberry digunakan untuk mengakses server. Lalu yang terakhir, menampilkan data-data yang disimpan di server. Untuk hasil pengerjaannya belum ada dikarenakan kami masih belum berhasil dalam menginstal dan mengkonfigurasi Raspberry. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.